Hari ini kita akan ke kantor APL, kantor Allianz Jakarta bersama beliau Pak Anderson. Nanti di jalan teman-teman bisa mendapatkan edukasi lagi tentang masalah mindset, tentang attitude atau sikap. Bagaimana sih karakternya orang sukses itu meskipun dari apapun latar belakangnya. Yuk kita simak di dalam mobil sambil kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Oke. Ini kita menikmati hobi saya nih Pak Anto nih. Ya, hobinya Pak Anderson ini suka koleksi mobil. Ini ada mobil Volks. Nah, kalau ini namanya apa Pak? Ini Tesla Pak Anto. Tesla. Ya. Kalau yang Palisade itu Hyundai Hyundai. Palisade itu Ya. buat antar anak sekolah. Terus kalau kita butuh mobil yang tinggi ya, terus muat banyak orang gitu kan, itu bisa muat 7 orang gitu. Kalau ini ya ini buat harian saya, sama yang Porsche itu hobi, itu berdua aja sama istri biasanya. Kita juga punya hobi morning run, jadi sama teman-teman itu diajak untuk ayo jalan-jalan kita. Nah hobinya sama kan, karena hobinya sama jadi kita bisa berkomunitas berbareng-bareng gitu. Kadang saya ngajak anak saya, kadang ngajak istri saya gitu Pak Anto. iya. Yang bikin saya heran itu kan gini Pak, pertama Pak Anderson itu kalau saya lihat dari luar itu kan kalem gitu ya, klemak gitu ya. Iya. Tapi uniknya teman-teman, kalau udah pegang setir nih, wah ini pol-polan ini gasnya teman-teman ya. Iya. Nah itu nggak tahu ya, memang bawaan lah ya. Bawaan saya ya memang kayak begini Pak Anto. Ya kalau nyetir itu memang salah satu hobi sih. Dari kecil kan kita main PlayStation gitu ya. Dulu namanya Atari kalau zaman saya dulu waktu masih kecil. Oh, Ya. Atari. Nah itu rasanya kalau ngegas itu wah, seru gitu. Kalau kita balapan itu seru. Iya. Ya kayak di bisnis ini kan juga kita punya sparring ya, teman-teman lain yang jalankan bisnis yang sama kan, seperti wah dia naik Tesla juga misalnya gitu, kayak balapan gitu kan. Kadang kita menang, kadang dia menang gitu. Nah itu menginspirasi saya untuk ya terus untuk ini ya, bagaimana kita hidup ini selain berguna buat orang lain ya, kita sendiri harus terus-menerus menorehkan prestasi gitu. Buat saya kayaknya itu sesuatu yang menarik, menyenangkan gitu. Apalagi kalau prestasi itu adalah kemenangan bersama, bukan sendiri Mas Anto. Lah, itu yang Gitu. menarik teman-teman, bahwa bedanya kita di industri, di bisnis insurance, di bidang jaringan dengan di konvensional, ini bukan sebuah perbandingan bisnis, tetapi yang perlu ditekankan adalah kebersamaan kesuksesan. Nah, Betul. kalau di bisnis di luaran sana, ketika kita merasa tersaingi teman-temannya sukses, itu ada merasa kita ada yang iri atau merasa terkalahkan. Yes. Tetapi luar biasa di bisnis ini teman-teman, beliau ini mampu menciptakan tim-timnya itu prestasinya luar biasa. Bahkan kemarin ketika saya melihat di acara penghargaan, yang nyponsori itu penghasilannya 100 juta per tahun, yang disponsori, yang diajak punya penghasilan 121 M per tahun. Itu menandakan bahwa Diralat Pak Anto. Tadi 100 juta per tahun itu per bulan maksudnya. 100 juta Per bulan kan? mohon maaf, 100 M per tahun ya Pak? Nah, kalau yang 1 M per tahun Iya. kan mulai MDRT bintang 1 Iya. sama MDRT. Kalau Mas Anto kan MDRT nih. Oh iya, istimewa itu. Itu nanti kita bahas ya MDRT itu Oke. apa. Tapi kalau MDRT bintang 1 itu kan berarti 1 miliar per tahun kan Pak Anto. 1 miliar per Nah, tahun. itu kan hampir 100 juta per bulan. 100 juta Mulai per dari bulan. situ begitu kan? Iya. Nah, sampai ke penghasilan bisa 121 miliar per tahun. Wah, Keren. itu tapi menariknya itu kan karena kenapa kok beliau punya penghasilan segitu ya? Karena beliau sudah mengubah hidup banyak orang gitu. Oke, berarti kuncinya di bisnis ini tuh kalau kita ingin punya yang potensi yang lebih bagus, berarti fokusnya ya berubah orang yang lebih bagus dulu Pak ya. Betul. Bantu orang untuk sukses dulu ya Pak ya. Betul. Teman-teman, kemarin saya ada pertanyaan dari beberapa calon partner saya. Itu ada yang mengatakan gini, emang kenapa sih harus di bisnis di insurance? Padahal di konvensional kalau penghasilan 1 M per bulan juga bisa.
Nah, seperti itu Pak. Betul. Nah mungkin Pak Anderson juga punya beberapa partner, bahkan beliau juga pengusaha sebelumnya. Apa sih Pak yang dipikirkan seorang pengusaha itu ketika melihat bisnis insurance Pak? Iya, jadi begini sih Pak Anto. Sebenarnya pertama itu kan memang marketnya itu sangat besar. Sejak saya bergabung itu baru 2% orang yang punya asuransi. Ya kan. Kemudian 17 tahun kemudian baru 8% orang Indonesia yang punya asuransi. Artinya marketnya sangat besar. Saya bandingkan dengan Jepang ya. Di Jepang itu 600% warga negaranya itu punya asuransi. Artinya satu orang itu punya 6 polis. Wah, itu menurut saya luar biasa sekali. Tapi kan itu Jepang, negara paling maju di Asia ya, waktu itu ya, yang kita bikin rating. Nah, waktu kita survei di Malaysia, Malaysia itu kan negara tetangga kita kan, dulu belajar dari Indonesia juga. Nah, di Malaysia itu 2 orang itu satu pasti punya asuransi gitu. Jadi sudah 50% lebih. Artinya kalau di Indonesia bakal bisa seperti itulah nanti kira-kira. Saya melihatnya begitu aja. Sementara dari 8% menuju ke 50% saja itu market sangat luas. Nah, di Indonesia ini ya karena keterbelakangan pendidikan, edukasi finansial yang kurang paham, kurang tahu, lebih mementingkan kehidupan konsumtif daripada menyiapkan masa depan yang cerah, masa depan masa pensiun yang nyaman gitu. Biasanya mau nyiapinnya kalau sudah deket-deket gitu Mas Santo. Nah, kalau sudah deket-deket kan sudah terlambat biasanya. Betul. Nah, akhirnya menyesal. Harusnya segala sesuatu itu dipersiapkan jauh-jauh hari ya Pak. Iya, Ya. dia payung sebelum hujan itu Betul. juga asuransi. Kita kan Iya. pekerjaan kita kan memanage resikonya orang ya. Iya. Kalau hidup itu kan ada resikonya. Iya. Ya kalau orang kan nggak kebal, beda sama Superman. Iya. Kalau orang ya bisa sakit, bisa kecelakaan, bisa cacat, bisa meninggal, ya dan pasti menua. Betul. Nah semuanya kan butuh uang gitu. Betul. Saat fisik sudah nggak sanggup, ada nggak yang bisa membantu? Nah asuransi itu ternyata semakin saya pelajari Mas Santo, waduh ini tuh saya dulu kan malu ya Mas Santo. Saya dulu tuh punya polis cuman satu, saya tutup Mas Santo. Wih, pernah nggak teman-teman punya polis ditutup? Kalau sama berarti kan kita punya pengalaman yang sama ya Pak. Betul. Mungkin mikirnya ini aku masih bayar premi, bayar terus, Iya. belum bisa dinikmati gitu ya Pak ya. Iya, saya itu terbuka karena partner saya di usaha home care itu kan dokter. Dia sangat punya banyak polis ya, sangat mengerti kesehatan dan sangat punya banyak polis. Masa polisnya ada 40 Mas Santo? Wih, Waktu itu kan saya kan kaget ya, satu keluarga kamu butuh polis 40 buat apa gitu. Ya siapa? Nah ternyata saya baru sadar setelah ngobrol sama beliau pentingnya punya proteksi itu apa gitu. Nah karena beliau dokter ahli syaraf, spesialis syaraf ya banyak pasien stroke ya. Jadi saya melihat sekali orang-orang stroke itu memang akhirnya ketergantungan terhadap orang lainnya sangat tinggi. Apalagi kalau uang sendiri tabungannya udah nggak mencukupi, habis, sudah. Nah, jadi saya melihat ini persoalan besar yang harus diselesaikan. Bisnis kan orang usaha kan gitu ya. Begitu ada masalah, bisa nggak kita selesaikan? Nah, rewardnya besar nggak? Kalau besar rewardnya, sikat. Saya masuk dari situ sebenarnya. Cuman malu saya bilang dia punya 40, saya satu aja saya tutup gitu. Karena mindset saya nggak berkembang waktu itu, saya nggak tahu. Nah ini loh Mas Santo, pentingnya kita ketemu sama orang pinter, orang yang cerdas, orang yang berpengalaman luas, berpengetahuan luas, pendidikan dari luar negeri. Nah sehingga saya juga bisa punya tim yang sekarang dokter-dokter banyak sekali, Mas Santo lihat sendiri kemarin. Iya betul. Gitu. Dan mereka punya prestasi semua. Artinya ada yang memang sudah full time di sini, meninggalkan profesinya, full time full heart karena melihat seperti saya, kayak Mas Santo juga, ini adalah panggilan kita untuk berbisnis di sini, membantu banyak orang di sini. Dokter adalah sosok yang punya jiwa pengen membantu orang lewat pengobatan. Nah, ada juga yang masih berprofesi sebagai seorang dokter sambil menjalankan bisnis ini. Bisa juga dijalankan gitu. Nah, ini sih sebenarnya sebuah terobosan yang menurut saya nggak banyak orang yang lihat gitu Mas Santo. Nggak banyak orang yang tahu kayak saya dulu. Taunya asuransi itu apa sih gitu. Aduh, ditipu nih sama agen asuransi. Aduh, klaimnya susah gitu.
Tapi kalau saya pelajari, saya lihat di AI, ChatGPT ya, teman-teman bisa masuk ke ChatGPT juga, tanya AI, Artificial Intelligence hari ini, tanya aja apa-apa mengenai asuransi di situ, dijawab Mas Anto semuanya. Iya. Jadi kalau teman-teman ragu, teman-teman tanya AI, tanya ChatGPT, apa itu asuransi? Apa sih fungsinya asuransi untuk seorang kepala keluarga? Apa sih artinya untuk seorang ibu rumah tangga? Nah, gitu ya. Teman-teman bisa nanya di situ. Nanti akan dijawab semuanya dengan jelas, dengan gamblang, baca. Di situ teman-teman akan yakin bahwa asuransi itu bukan bohong. Ya, zaman sekarang akses terhadap informasi itu mudah sekali, nggak seperti zaman saya dulu waktu mengawali bisnis ini. Jadi edukasi mengenai asuransi itu sangat banyak di sosial media. Ini yang saya senang hari ini, banyak orang Indonesia makin terbuka mengenai pentingnya punya proteksi. Iya, jadi dengan kecanggihan sosial media sekarang itu semakin memudahkan akses, orang itu nggak bisa ditipu lagi Pak ya. Semua Betul. bisa transparansi. Betul. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan, menggunakan untuk memaksimalkan potensi diri kita masing-masing Pak. Iya betul Mas Anto. Oke, teman-teman, kalau kita itu ingin punya sebuah perubahan, memang terutama kita harus punya circle lingkungan yang memadai. Yes. Karena circle yang memadai itu akan mampu mengembangkan potensi yang tertutup di dalam diri. Terkadang setiap orang itu kan punya potensi yang luar biasa di dalamnya Pak, tapi Betul. nggak bisa terlihat karena circle-nya nggak mendukung Pak. Betul. Ketika dia punya circle yang mendukung, komunitas yang memadai, akhirnya potensi-potensi orang itu akan kelihatan. Iya. Nah, ternyata kita itu harus betul-betul mulai selektif, artinya bukan pilih-pilih ya. Pilih-pilih penting, tetapi tidak membedakan untuk bergaul. Tapi kita harus berpikir, kita itu mau jadi apa. Nah, itu harus kita putuskan, komunitas circle seperti apakah yang mampu untuk mengembangkan potensi setiap orang ya Pak. Ya menurut saya itu sangat penting. Jadi nomor satu komunitas. Nomor dua temukan mentor. Bukan mentor. Yes, mentor itu ada mentor spiritual untuk terus membangun spiritual kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin layak untuk memang bisa diberikan rezeki sama Tuhan, ya kan? Dan dengan spiritual yang tinggi itu tentu hubungan keluarga itu harmonis. Oke. Pastinya. Kemudian hubungan dengan manusia itu sesama manusia itu juga harmonis. Ya. Nah, kalau untuk mentor bisnis itu teman-teman juga harus punya. Saya dulu juga jatuh bangun sendiri, gagal sendiri, bangun lagi, gagal lagi, bangun lagi, gagal lagi. Cuman satu yang saya nggak punya, mentor waktu itu. Nah, saat saya punya mentor, bisa ngajarin saya, bisa bukain pikiran saya, bisa ngasih lihat di dunia luar itu seperti apa. Kemudian pemahaman saya mengenai bisnis berkembang, mengenai asuransi berkembang, mengenai dunia kesehatan berkembang. Semua ilmu-ilmu itu sangat bermanfaat untuk kita. Jadi memang betul kita disuruh sekolah itu betul. Ya, karena kita memang nggak suka sekolah Mas Anto. Oh, okay. Kita sukanya bolos, main gitu ya. Tapi dulu punya karakter gitu ya Pak? iya, tapi begitu kita sekolah, terus kita mungkin dipaksa sama orang tua kita nggak nyaman, tapi akhirnya kita sekarang terima kasih sama mereka. Kalau nggak karena mereka, kita nggak seperti ini gitu. Jadi teman-teman semua ini juga pasti orang-orang yang sudah pernah sukses, sudah pernah jatuh, bangun lagi, apapun pekerjaannya, apapun bisnisnya, pasti pernah. Ya. Hanya kalau misalnya kita belum mendapatkan kendaraan yang layak, kendaraan yang tepat, biasanya kita nggak kemana-mana gitu. Nah, dengan kendaraan yang tepat, ada mentornya, circle komunitasnya orang-orang positif, berpikiran yuk maju bareng-bareng. Nah, kalau sudah kayak gitu kan pilihannya tinggal kamu itu mau maju apa enggak. Kalau mau maju, ya ayo kerja bareng-bareng sama kita, juga enggak ditinggalkan kok, kita kerja bareng-bareng. Tapi kalau kita sudah malas sekolah, malas kerja, ya pasti hasilnya nanti pensiun tuanya nanti, waduh amburadul itu hidupnya. Jadi kalau saya ya, yuk kita bayar harganya sekarang, nanti kita main-main Mas Anto. Oke, ya. Kayak malam ini kan kita mau ke Turki kan? Iya. Kita main-main dong ya. Ya. Perlu diingat teman-teman, kata beliau tadi bahwa kesuksesan itu kuncinya
kita berani bayar harganya tanpa protes prosesnya, ya. Yes. Berani bayar harganya tanpa protes untuk dalam berproses. Nah, Pak, ini yang saya lihat sisi lain orang yang punya kesuksesan kelimpahan di bidang di industri asuransi Allianz dengan orang yang punya perusahaan-perusahaan di luar, Pak. Ya. Ketika saya bertemu dengan beberapa para klien-klien di luar sana, para pengusaha-pengusaha itu kok tingkat stresnya kebanyakan kok tinggi banget ya, Pak. Ya. Ketika dia meeting, emosinya itu sering nggak stabil, kemudian paniknya luar biasa. Tetapi yang saya lihat ketika kemarin saya bertemu di acara penghargaan kemarin, Ya. orangnya happy fun, Pak. Wah, semringah semua, ngobrolnya los tanpa beban gitu. Itu apa sih, Pak, yang buat kayak gitu, Pak? Saya rasa ya karena kalau kita bisnis sendiri itu kan ada hal-hal yang menurut saya, karena saya pernah usaha sendiri juga toh, di pengalaman saya kita bisnis itu pasti keluar modal yang cukup lumayan. Kalau misalnya modal itu nggak kembali, kita pasti akan kecewa sekali. Makanya kita kerja keras, putar otak, sampai akhirnya kadang-kadang kita pinjam dana juga untuk memperbesar usaha kita. Nah, dengan pinjaman dana itu kan pusing tuh Mas Santo. Kita Betul. mesti balikin pinjamannya, balikin bunganya, Betul. ya kan? Terus kita juga berkaitan dengan karyawan yang begitu banyak membantu kita. Nah, kadang-kadang karyawan ini cukup menghabiskan banyak energi kita, pemikiran-pemikiran kita. Karena kalau pinter, dia jadi saingan kita nanti. Kalau dia kurang pinter, kita juga yang kerja. Gitu. Betul. Nah, bisa dipercaya apa enggak? Belum tahu. Kadang-kadang masalah di kehidupan dalam sebuah usaha itu tidak senikmat tampak luarnya gitu, Mas Santo. Iya. Ya, saya dulu karena kepincut pengen banget kayak bos-bos itu enak banget hidupnya, ya saya terjun di situ. Tapi waktu saya terjun, waduh, nggak gampang ternyata. Ya karena memang bukan apa-apa ya, teman-teman ya, di sini saya bukan mendiskreditkan satu pengusaha, tidak, tapi memang pilihan gitu loh Mas Santo. Iya. Karena terakhir saya juga lihat ujung-ujungnya setelah income itu sangat besar, apakah bisa ya dilanjutkan sama anak saya, istri saya. Kalau ruwet banget, ribet banget waktu ada saya, apalagi sekarang kan harus berinovasi terus kan. Betul. Nggak berinovasi lewat Mas Santo. Betul. Tergerus, Ya kan? Pak, dengan Tergerus dengan disruption mana-mana gitu. Betul. Jadi harus inovasinya harus cepat gitu. Jadi ya stres bawaannya. Nah kalau saya pilihannya, aku nih nanti mau apa ya? Aku nih mau apa ya? Nah aku ngomong sama istriku, aku tuh mau bisnis yang bisa membantu orang, satu. Bisnis yang nggak cuma sukses kita sendiri, tapi kita bisa ngajak orang lain sukses. Terus penghasilan kita itu tidak terbatas. Terus kalau bisa memang apa yang kita lakukan ini semua tidak terpengaruh oleh situasi ekonomi, politik, bahkan pandemi. Nah, banyak teman saya waktu pandemi bisnisnya gulung tikar, karyawan di PHK banyak banget. Tapi di bisnis kita ini omset malah meningkat, income malah meningkat, orang butuh asuransi malah sadar karena pandemi. Nah di situ saya melihat ya, situasi ekonomi politik gak seragusur gini-gini, mungkin dampak-dampak ada ya, tapi itu cuma sedikit gitu loh Mas Santo. Karena orang sakit tetap sakit, orang tetap harus ke rumah sakit, tetap berobat, orang tetap meninggal, orang tetap lahir, orang tetap butuh edukasi, butuh produk-produk asuransi untuk menyempurnakan kehidupannya dia, untuk mengalihkan resikonya dia. Jadi situasi ekonomi politik menurut saya itu tidak terpengaruh. Nah berikutnya saya juga melihat bahwa andaikan saya punya bisnis yang menghasilkan passive income, ya kan, saya nggak kerja, saya tidur, saya masih dibayar, saya masih dapat income, itu kan menarik Mas Santo. Betul, Pak. Berikutnya kita punya partner yang begitu banyak, bukan karyawan loh, Iya. tapi partner loh, Betul. yang punya hati yang sama, pemikiran yang sama, visi yang sama, untuk melakukan satu hal yang sama. Nah, itu Punya Pak yang tujuan yang sama, ini menarik sekali tuh betul. Mas Santo. Itu yang buat yang membuat pembeda ya Pak. Ketika kita punya usaha di luar sana, kita gaji karyawan. Ketika SDM karyawannya itu rendah, kos kita lebih tinggi. Betul. Tetapi ketika kita punya karyawan yang pinter, kita enak, tapi dia bisa buat sendiri. Jadi persaingan. Ya. Iya. Punya karyawan yang SDM-nya rendah, kos kita terlalu tinggi karena gonta-ganti karyawan, karena tidak ada produksi yang bisa dijual. Ketika punya karyawan yang sudah pinter, bisa juga menjadi pesaing buat kita. Bisa jadi Nah, pesaing. di bisnis ini teman-teman, ketika kita punya apapun levelnya tim yang kita miliki, kita happy fun.
Karena nggak ada kos yang kita keluarkan buat mereka Pak ya. Yes. Semua ditanggung oleh perusahaan teman-teman. Nah, Nah, oleh kan saya ingat satu Mas Santo, Iya, mungkin Pak. buat tambahan lagi ya. Stephen Covey kan pernah bilang dengan 7 Habit-nya kan, begin with end in mind. Artinya hasil akhirnya itu kamu mau apa sih? oke, Hidup itu kan perlu punya tujuan. Endingnya itu apa? banknya. Dia waktu saya kerja, saya cuman berpikir umur 55 saya stop, saya nggak punya income lagi kok. Besoknya income-nya udah nol kalau misalnya perusahaan sudah nggak mau saya karena sudah pensiun. Itu fakta, ya kan? Teman-teman saya, senior-senior saya yang sudah pensiun, ya selesai. Habis itu mau apa gitu? Kerja lagi belum tentu orang mau memperkerjakan. Bisnis, masa ya baru bisnis usia 55, sudah terlambat gitu. Dan jadi saya berpikir kalau saya usaha juga belum tentu anak saya mau lanjutkan, ya kan? Belum tentu juga bisnisnya itu bisa diwariskan. Lah tapi kalau ini tinggal mewariskan aset yang sudah bergerak, income yang sudah besar, siapa yang nggak mau nerusin Mas Santo? Iya, ya pasti. Tanpa dia harus berpusing-pusing seperti mengelola sebuah perusahaan gitu. Betul. Karena mengelola sebuah perusahaan itu sangat kompleks Mas Santo. Iya. Mas Santo boleh nanya ChatGPT juga bagaimana mengelola sebuah perusahaan, apa saja hal yang perlu diperhatikan. Keluar Mas Santo mau 100 poin Mas Santo. Iya Pak. Ya. Divisi-divisi apa semua ini harus kita bangun gitu. Sementara kalau di sini sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Apalagi sudah punya partner-partner yang sama-sama sehati dan sepemikiran, punya ide, kita kolaborasi. Idemu bagus, ayo, ya kan? Kan Betul. enak ya. Betul. Jadi dihargai juga. Kadang-kadang saya di kantor, teman saya bilang, wah, aku nggak dihargai nih sama bos. Ya kan, aku tuh kasih ide begini, Nah. diambil, diserobot sama Nah. temanku. Wah, pokoknya sikut-sikutannya tuh, dinamikanya itu ruwet gitu menurut saya. Itu yang membuat akhirnya orang yang punya potensi nggak terkeluarkan semuanya Pak, karena circle-nya kurang Betul. memadai. Lah, Situasi ya nggak memadai. di sini teman-teman, ketika kita punya potensi yang bagus, itu ketika terfasilitasi dengan circle yang memadai, wah Anda akan jauh lebih hebat daripada kami. Oleh karena itu di BC ini kami tidak pernah membatasi siapapun dari Anda, apapun latar belakangnya, yuk bergabung bersama komunitas booster. Teman-teman akan mendapatkan sebuah komunitas yang itu akan meleverage mindset kita dan meleverage penghasilan kita teman-teman. Nah, terakhir dari saya teman-teman, intinya teman-teman tidak cukup hanya mendengarkan cerita kita, karena orang yang cuma mendengarkan kisah cerita berbeda kalau bertemu langsung. Lah ibaratnya tadi malam saya ngobrol dengan beliau, bisnis ini seperti kita punya tambang emas di dalam rumah. Lah ketika kita punya tambang emas di dalam rumah, kalau saya cuma cerita-cerita di luar sana, ada kemungkinan ada yang percaya, ada kemungkinan yang tidak percaya. Betul. Bagaimana supaya orang semua yang saya kasih tahu itu percaya? Maka harus datang langsung ke tempat tambangnya. Lah, oleh karena itu, teman-teman nggak cukup hanya cuma menyimak, mendengarkan dari vlog saya hari ini. Saya mengajak teman-teman suatu ketika langsung datang ke Jakarta di acara di APL Tower, teman-teman. Nah,